Sebenarnya vocational education training itu bukan satu hal yang baru, jadi itu cukup lama. Mungkin singkat cerita teman-teman, apa sih vocational education training? Itu adalah salah satu opsi untuk teman-teman kalau mau kuliah di Australia. Bedanya apa? Kalau misalnya kita bicara tentang vocational education training atau VAT, itu adalah program-program yang sifatnya praktikal. Jadi kalau misalnya nih kalian pengen kuliah yang pengennya itu belajarnya tuh belajarnya praktek nih. Pengennya praktek. Seperti apa sih pekerjaan yang praktek? Contohnya menjadi seorang chef atau juru masak ya bahasa Indonesianya ini. Atau mungkin kalian pengen kerja di event gitu, event management gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang sifatnya praktikal. Atau misalnya teman-teman ingin belajar tentang mekanik. Jadi mungkin orang tuanya punya usaha bengkel gitu kan ya, atau dealer mobil gitu. Pengen mengetahui tentang update dari industri permobilan gitu ya, atau industri kendaraan roda 4 ya. Nah, itu bisa ngambil hal-hal yang sifatnya lebih praktikal. Artinya apa nih? Kalau misalnya praktikal itu benar-benar teman-teman 80%, 70 sampai 80% situasinya di kelas, di tempat praktek. Bahkan bisa sampai dengan 100% dalam activity-nya itu benar-benar di ruangan praktek. Jadi kita nggak ngomong ruangan kelas. Apakah tetap ada ruangan kelasnya juga? Kita belajar teori tetap ada, gitu. Karena sedikit, sisanya kita mengasah skills yang kita punya. Nanti kalau misal udah ketemu nih, udah mendengarkan penjelasan saya tentang vocational education training, kira-kira ini sesuatu hal yang mungkin baru buat teman-teman, tapi bisa jadi ini cocok nih buat masa depan teman-teman. Karena gini, yang kita butuhkan adalah setelah kuliah pengen langsung kerja dong gitu ya. Setelah kuliah pengen menikmati nih, atau mungkin bisa ngebantu orang tuanya gitu, atau supaya ilmunya nggak lupa. Nah, sebenarnya vocational education training itu sangat cocok. Oke, balik lagi tentang penjelasan vocational education training dengan bachelor nih, saya tadi agak sedikit lupa. Jadi kalau vocational education training itu sifatnya ada praktikal, sementara kalau bachelor degree atau program S1 itu sifatnya teori. Makanya kalau teori itu kita harus hafal ya. Harus hafal teorinya itu apa aja, turunannya dari mana aja, nanti diaplikasikannya seperti apa. Sementara kalau misalnya yang sifatnya praktikal adalah kita mempelajari sesuatu yang dibutuhkan oleh industri saat ini. Misalnya industri cafe, restoran, hotel membutuhkan serving food yang berbeda. Kalau mungkin dulu sebelum ada COVID ya, jadi kayaknya semua orang mungkin agak lebih santai ya dengan masalah kebersihan. Ya meskipun di Australia mereka udah sangat memiliki standar tertentu ya, tapi mungkin agak sedikit oke lah jaraknya nggak usah berdekatan juga nggak masalah gitu. Tapi setelah ada perubahan dari COVID-19 yang kemarin, mulai dari how to serving food, terus kemudian bagaimana kita bikin layout dari kitchen, bagaimana kita provide food yang safety, itu semua berubah. Karena ada memang tantangan yang berubah dari industri tersebut. Demikian juga nih dengan dunia permobilan. Dulu mungkin mobil yang kita tahu cuman beda dua nih, manual atau enggak mobil matic ya. Tapi sekarang udah ada tambahan nih, ada electric car gitu kan. Wah, itu kan mereka punya sistem berbeda. Nah, dengan perbedaan industri tersebut akhirnya dimunculkan program-program yang sifatnya praktikal, sehingga this is the good news juga nih kalau teman-teman ngambil program vocational education training itu untuk kesempatan kerjanya di Australia ataupun di Indonesia ataupun di negara manapun itu sangat terbuka lebar gitu. Oke. Program vocational education tadi saya bilang adalah program yang berkaitan dengan kesempatan yang untuk mempersiapkan diri kita untuk terjun di industri yang dibutuhkan saat ini, industri yang memang membutuhkan pekerja-pekerja yang sifatnya lebih praktikal. Industri seperti apa aja sih gitu. Nah, ini kalau misalnya teman-teman bisa lihat ya, sekilas ada yang lagi megang kertas. Nah, ini kayaknya orang kalau lagi mikir nih biasanya anak-anak bisnis ya. Jadi kalau pengen belajar tentang kayak bisnis perhotelan, kita juga pengen belajar tentang bisnis event management atau any kind of business yang sifatnya lebih general, itu adalah hal-hal yang dibutuhkan atau
profesi yang dibutuhkan. Terus kemudian ada juga nih untuk profesi yang selanjutnya adalah untuk ini ya chef ya atau ahli juru masak. Dan yang terakhir ini adalah mekanik ya, di mana mereka profesinya itu adalah untuk repair dari car, truck, and many more. Nah, kenapa sih dibutuhin? Karena Australia mereka punya denah ataupun besar negara nih teman-teman, itu bisa 4 kali dari Indonesia, right? Tapi populasinya, I would like to say mungkin setengah kali ya dari populasi Indonesia. I'm not pretty sure, let me check in Google first. Tapi terakhir aku cek, oke, ini kan populasinya itu lebih sedikit daripada di Indonesia. Sehingga mereka membutuhkan shortage ya, banyak kesempatan membuka peluang untuk international student atau mungkin international worker untuk bekerja di tempat mereka. Tetapi semuanya harus dengan standarisasi atau sertifikasi yang dimiliki oleh pemerintahan Australia, termasuk pendidikan, termasuk kebutuhan dari IELTS-nya. I would like to say bukan artinya gampang bisa masuk ke Australia. Maka kita akan butuh visa, kita butuh good financial record, kita butuh good academic background. Nah, ini teman-teman nanti bisa discuss dengan educational one. Oke, tapi ini adalah kenyataan yang ada di lapangan ya, dimana kenapa sih vocational education training ini dibutuhkan, kenapa ini adalah menjadi salah satu kesempatan kita mungkin ya untuk berkarir, dan banyak juga akhirnya students kita yang memutuskan untuk mereka membuka usaha di Indonesia gitu, dengan memiliki standarisasi pembelajaran, dan itu is very good. Ya, kenapa enggak kita buka lapangan kerja nih di Indonesia, kita udah punya standarisasinya gitu kan. Mungkin nanti nextnya kita akan buka cabang juga di negara tetangga dan sebagainya. Oke, apapun tujuan dari teman-teman, you can discuss about your career, your goals, and your academic academic passion ya dengan educational one. Nah, tugasnya dari saya di sini adalah kasih opsi nih teman-teman. Kalau misalnya mungkin selama ini taunya adalah bachelor degree gitu kan ya, S1 kita belajar teori, kenapa enggak kita belajar vocational education training yang mana nanti kesempatan bekerjanya lebih banyak. Oke.